terbesar yang saat ini masih dihadapi petani, yakni dalam mengakses benih unggul sertifikat. Nah, ini apa langkah yang dilakukan asosiasi Pak untuk mengatasi hal ini Pak, untuk mendapatkan benih itu? Jadi gini, kan petani itu harus punya akses untuk mendapatkan informasi, ya, informasi benih dan budidayanya, sehingga benih itu kalau ditanam menghasilkan yang optimal gitu. Nah, asosiasi memang berupaya kita menyampaikan melalui produsen-produsen benih itu untuk melaksanakan demplot, ya, kemudian kita dengar kalau di tanaman pangan kita ada gebiar perbenihan. Itu juga peran pemerintah, bagaimana varietas-varietas yang berkembang itu bisa diperlihatkan kepada masyarakat, khususnya para petani, sehingga para petani dia bisa melihat, bisa membandingkan varietas-varietas itu, sehingga dia bisa memilih. Dan saya yakin betul itu petani lebih paham tentang itu. Cuma kadang-kadang mereka tidak tahu gitu ya. Nah, disinilah makanya kawan-kawan produsen benihnya sendiri itu juga melaksanakan demplot-demplot tuh di setiap daerah, ya, supaya mereka memahami gitu. Nah, justru dengan perkembangan sekarang, dengan adanya penyuluhan, kembali lagi ke pusat, mudah-mudahan ini bisa lebih mendorong, karena petani tidak semata-mata tahu varietas, tapi bagaimana benihnya yang ditanam itu budidayanya benar, ya, budidayanya benar. Dan kalau kita lihat di tadi deskripsi potensi varietas-varietas itu yang sudah dilepas oleh pemerintah kan sekitar 10 ton per hektar. Tetapi realitanya kan sekarang yang dialami oleh petani itu paling dapat sekitar 5,3 berapa gitu ya. Itu jadi masih ada peluang untuk menambah. Nah, menambahnya gimana? Yaitu misalnya tadi budidayanya seperti apa. Makanya itu amunisi untuk PPL budidaya seperti apa. Ini juga pasti ada informasi dari para pemulianya. Kalau varietas ini ditanam, benihnya budidayanya seperti ini, harus ditanam di mana, karena itu ada karakter setiap benih itu ada di dalam varietas. Kalau saya biasa diplesetkan seperti KTP kita aja, karakter kita tuh ada di KTP itu. Tuh, seperti itu. Tapi kalau harga benih untuk yang bersertifikat sendiri ini sebenarnya jadi hambatan nggak sih Pak untuk petani-petani kecil? Jadi gini, sebetulnya kalau kita lihat dari sisi produsen benih itu dia ada dua opsi untuk memasarkan atau mengedarkan di benih. Kan kita bukan memasarkan tapi mengedarkan benih. Itu ada pasar bebas, ya, ada bantuan pemerintah, program pemerintah. Nah, untuk petani-petani yang punya kemampuan terbatas itu difasilitasi oleh pemerintah melalui bantuan benih, gitu ya. Itu sehingga itu upaya pemerintah untuk bisa membantu para petani yang ada keterbatasan untuk membeli benih gitu. Nah, untuk yang lainnya itu pasar bebas. Nah, ini pasar bebas juga dilakukan. Jadi sebetulnya untuk bantuan benih program pemerintah itu paling tinggi 20% dari luas tanam kebutuhan benihnya. Itu yang 80%-nya itu bebas. Jadi si produsen benih dia bisa mengevaluasi kebutuhan masyarakat, berapa jumlahnya, kualitasnya seperti apa, mereka bisa dipersiapkan untuk memenuhi para petani itu. Itu seperti itu. Oke. Untuk porsinya juga berarti bebas ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, kalau Asbenindo sendiri saat ini menilai dukungan kebijakan dari pemerintah seperti apa Pak? Terkait mungkin ketersediaan benih bersertifikat dan juga program distribusi benih. Ini bagaimana Pak? Ini melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Iya, jadi seperti yang tadi saya katakan, kalau untuk peredaran itu ya kita perlu dukungan pemerintah, ya. Kemudian yang kedua untuk pemerintah regulasinya seperti itu, ya. Kemudian bagaimana bisa mensupport kebutuhan industri benih. Misalnya
kan kalau kita menerapkan suatu teknologi, itu industri benih memerlukan fasilitas ya. Nah, kadang-kadang itu fasilitas untuk peralatan industri benih itu masih dari import. Nah, itu bagaimana supaya misalnya pemasukannya diringankan ya, pajak ininya bisa diringankan. Itu juga akan membantu sehingga industri benih bisa terus berkembang gitu, seperti itu. Oke, nah kalau dalam konteks koordinasi Pak dengan Kementerian Pertanian, Ya. lalu juga Kemenko Pangan, Ya. ini bagaimana Asbenindo sendiri berperan dalam menyusun rekomendasi kebijakan ya Pak? Kalau itu yang seperti saya katakan, kalau dengan Kementerian Pertanian kita selalu diajak dialog, diajak berdiskusi untuk mengevaluasi regulasi, dan kemudian kita juga menyampaikan ini loh kendala di lapangan itu seperti ini, seperti misalnya untuk padi, ya, untuk padi misalnya benih itu kadaluarsanya 6 bulan. Nah, padahal industri benih padi itu sebagian besar adalah di Jawa Timur. Dia harus ngirim ke Aceh. Kalau 6 bulan jangan-jangan sampai ke sana ini. Nah, itu juga salah satu yang perlu ini. Memang kita dialog sering ya, tinggal dioptimalkan aja ya, diintensifkan dialog-dialog itu supaya lebih saling memahami dan kita bisa empati kemauan pemerintah juga bisa empati kemauan industri benih. Nah, kemudian kalau dengan Menko Pangan, dalam beberapa bulan terakhir ini memang kita dilibatkan untuk mengevaluasi aturan itu, ya, sehingga dengan inisiatif Kemenko Pangan, mereka membuat semacam Pokja Perbenihan Nasional, ya, itu melibatkan berbagai pihak. Karena kenapa Pokja oleh Menko Pangan? Karena Menko Pangan paling tidak bisa mengkoordinir Kementan, perdagangan, karantina, kan seperti itu. Tapi kalau Kementan mungkin terbatas kita koordinasi. Tapi kalau dengan Menko Pangan itu akan lebih solid gitu ya dengan yang lain. Jadi masing-masing bisa saling mengingatkan apa yang terjadi di lapangan, aturan seperti apa gitu. Dan saya pikir ini udah bagus, udah mulai seperti misalnya kemarin kita sudah mulai membahas untuk merevisi peraturan kaitan dengan GMO, menyempurnakan seperti itu gitu ya. Karena ada teknologi baru yang masuk yang dia belum tahu apakah itu masuk GMO atau bukan GMO. Itu juga yang kita kenal mungkin genome editing gitu ya. Itu juga teknologi yang bisa mempercepat pengemasan varietas